Ada satu hutan di Kalimantan yang udah terkenal angker dan mistis banget sama warga-warga di sana. Hutannya gue nggak bisa sebutin apa, pokoknya sekitaran Kalimantan Timur. Jadi ada dua orang cowok, Ferdi dan Andra, datang ke Kalimantan buat liburan ke rumah saudaranya yaitu Aan. Mereka bertiga tuh sebayanan, umurnya sekitar 19-20an tahun lah. Pas sudah sampai Kalimantan, Ferdi dan Andra tuh ya nongkrong tempat-tempat keren, coffee shop, pokoknya tempat-tempat yang kece di daerah sana lah. Sampai akhirnya mereka berdua bosen dan ngajak Aan buat kemana kayak gitu yang vibes-nya beda banget sama kota. Soalnya mereka berdua tuh datang dari Jakarta, makanya kalau misal udah keluar kota mereka cari yang suasana baru lah. Iya, paham. Nah si Aan ini ngide, nggak jauh dari rumah dia ada hutan gitu. Kata Aan, di sana tuh pemandangannya bagus banget. Kayak kalau misalnya lo beruntung tuh lo bisa ngelihat habitat orang hutan asli gitu lebih. Nah tapi Aan bilang kalau misalnya orang-orang sana tuh ngomong tempat ini tuh rada angker. Nah di situ Andra tuh emang basicnya sebenarnya emang penakut banget, dia bilang nggak mau. Tapi Aan bilang kayak ya selama kita kesana baik-baik, nggak macem-macem, santai aja Andra gitu. Setelah mikir-mikir panjang, Ferdi juga maksa Andra buat kesana dan akhirnya mereka bertiga maulah pergi ke hutan itu. Kebesokannya, pas beres makan siang sekitar jam 1-an, mereka bertiga berangkat naik motor ke hutan itu. Setengah 2-an mereka nyampe, mereka parkir lah, nggak jauh dari hutannya. Karena kan di luar hutan itu kan masih ada rumah-rumah warga desa gitu kan. Mereka parkir di sana. Masuk ke dalam hutan itu, pas mereka masuk awal-awal tuh mereka ngeliat masih banyak warga-warga di sana lah. Karena mereka mikir di depan-depan hutan itu masih ada aktivitas lah, warga-warga desa tuh kerja di sana gitu kan. Jadi mereka santai tuh. Makin lama makin masuk, mereka ngeliat hutan itu sepi, nggak ada satu orang pun di sana kecuali mereka bertiga. Ferdi dan Andra tuh yang orang Jakarta excited banget lah masuk hutan ini kan. Karena kan di Jakarta nggak ada hutan gitu kan. Iya. Tapi ini emang buat umum. Buat umum nih. Terus. Dan pemandangan tuh bagus banget di sana. Kalau misalnya lu kesana tuh juga bayangannya tuh kayak hutan-hutan di luar negeri gitu lah, saking bagusnya. Nah di situ tuh Ferdi langsung ngomong kayak anjing bagus banget tempat, walaupun makin lama makin sepi ya, cocok buat orang pacaran gitu. Nah di situ tuh Andra ketawa banget lah dengar Ferdi ngomong kayak gitu. Mereka masuk sambil video-videoin tuh dalam hutan tuh kayak ada apa aja gitu kan. Gak lama habis jalan-jalan dan video, sekitar jam 3-an mereka bertiga duduk kayak di sebelah sungai gitu dalam hutan. Nah mereka bertiga itu sengaja bawa 3 kursi kecil gitu biar mereka bisa duduk-duduk di sebelah sungai gitu lah, biar ngerasain vibes hutan itu kayak gimana gitu. Ferdi dan Aan makan cemilan. Nah si Andra ini ngeliatin video yang dia rekam pas dia masuk jalan-jalan ke dalam hutan. Di situ tuh Andra lihat di video itu kayak ada sosok bayangan putih sekelibet gitu lewat dari satu pohon ke pohon yang lain. Nah Andra refleks langsung ngomong kayak anjing apaan tuh, An, Fer lihat sini deh gitu. Nah pas mereka bertiga ngeliat, ternyata bener mereka bertiga ngeliat ada kayak sekelibet bayangan putih lewat gitu. Nah Aan ngide buat nge-slow-mo videonya biar jelas tuh video apaan gitu loh, sosok apaan gitu kan. Dan pas di slow-mo ternyata kelihatan sosok itu adalah sosok cewek pakai baju putih, rambutnya panjang, mukanya tuh kayak hitam hancur gitu, pokoknya rusak nggak karuan lah. Nah di situ tuh mereka bertiga langsung merinding banget karena ngeliat video itu kan. Andra ngomong kayak anjir baru juga siang kenapa tiba-tiba kita ditampakin setan dah gitu. Nah ngomong kayak yaudah kalian ngomong jangan sembarangan ya, udah jaga mulut aja soalnya kan kita pendatang di sini gitu. Oke, mereka bertiga ngomong kayak gitu karena udah rada merinding. Dan si Andra kan emang tadi gue bilang dia penakut kan. Di situ tepat pukul jam 4 sore Andra ngajak saudaranya buat balik. Nah Andra bilang kayak mumpung masih ada matahari nih kita pulang aja, gue takut banget gitu. Nah si Ferdi tuh nggak mau, dia bilang kayak kapan lagi kita Kalimantan, kita masuk hutan gitu loh, sebentar aja lagi deh gitu baru kita balik gitu. Nah sebenarnya si Aan ini mau mengiyakan omongan Andra buat balik, cuman dia mikir ya bener juga gitu, saudaranya jarang-jarang ke Kalimantan kan. Jadi kalau misalnya mereka pulang cepet ya sayang gitu. Jadinya si Ani bilang ya udah nggak apa-apa kita jalan-jalan lagi tapi jam 5 harus balik gitu. Dan mereka ngiyain. Akhirnya mereka beberes, masukin kursi kecilnya dan jalan lagi ke dalam hutan buat nyisirin sungai. Di situ tuh yang namanya dalam hutan ya pohon-pohonnya tuh ngalangin jalur mereka buat jalan kan. Nah Ferdi yang jalan paling depan ngebuka-buka jalur dengan mata-matain dahan pohonnya. Nah ngelihat Ferdi kayak gitu, Aan langsung teriak dari belakang, jangan rusak hutannya gila, mati ini gitu. Nah Ferdi dan Andra yang ada di depan Aan tuh kebingungan kan, maksudnya kayak kalau misalnya nggak dipatah-patahin dahannya sama Ferdi gimana kita bisa lewat gitu. Nah
Aan bilang semua orang di sini tuh nggak ada yang berani ngerusak isi dalam hutan ini, karena kalau misalnya ada yang berani kayak gitu pasti bakal hilang. Di situ tuh Ferdi nanya kayak, hah, hilang gimana? Aan ngomong lah, pokoknya bakal hilang entah gimana ceritanya. Dengar kayak gitu ya mereka jadi lebih hati-hati lagi jalannya, dan sebisa mungkin mereka nyari jalan yang gampang dilewatin. Jadi nggak perlu mata-matain dahanan pohon kayak gitu. Pas mereka lagi jalan, Ferdi ngeliat kayak dari dalam sungai itu ada kayak sesuatu yang gerak-gerak gitu. Sesuatu itu nggak tahu apa, tapi kelihatan kan kalau misalnya ada hewan yang berenang pasti arusnya ke bawah gitu kan. Nah, Ferdi ngeliat tuh sambil ngomong kayak, ih apaan tuh? Berenang-berenang gitu, panjang banget tuh binatang gitu. Sambil ngevideoin si hewan itu. Di situ Andra dan Aan tuh juga ngeliat lah, itu binatang apa lagi berenang gitu kan. Pas lagi di videoin sama Ferdi, tiba-tiba binatang itu hilang dan sungainya jadi tenang lagi. Ferdi ngomong kayak, ya baru juga di videoin udah hilangnya tuh binatang gitu. Baru banget Ferdi ngomong kayak gitu, tiba-tiba binatang ini langsung muncul lagi. Tapi binatang ini berenang ke arah pesisir, ke arah mereka dengan cepat banget berenangnya nih. Dan pas udah sampai di tanah, hewan ini tuh langsung kayak lompat dari dalam sungai keluar, lompat ke arah mereka. Mereka bertiga tuh refleks langsung kaget dan mundur dong gitu kan. Pas udah buru-buru mundur, mereka tuh langsung kepo kayak itu binatang apaan gitu. Mereka ngedeketin lagi tuh ke binatang itu, dan ternyata mereka ngeliat itu bukan binatang, Nat. Apa dong? Ternyata itu bentuknya kayak rambut cewek, panjang dan tebel banget. Di situ tuh mereka bertiga kayak kaget banget dan bingung gitu. Kenapa tiba-tiba ada rambut panjang cewek nongol dan berenang sendiri kayak binatang gitu kan. Ferdi langsung ngomong kayak, anjing, apa jangan-jangan ini rambut kunti gitu. Nah, Andra dan Al langsung ngomong kayak, lu jago omongan lu, gila gitu. Nah, udah makin gak jelas kejadian-kejadian ini, Aan ngidein lah buat balik dan diain lah sama mereka berdua. Mereka langsung putar balik dan nyari jalan buat keluar hutan. Tapi tiba-tiba mereka sadar HP mereka tuh tiba-tiba mati. Gak cuman itu, jam tangan mereka juga tiba-tiba mati. Dan semua matinya itu di jam yang sama, jam 18.00. Nah, di situ tuh mereka bertiga kebingungan banget. Kok bisa tiba-tiba HP mereka mati, jam mereka mati, apalagi mereka ngerasa kayak mereka tuh jalan ke dalam hutan tuh gak lama-lama banget gitu, Nat. Kenapa tiba-tiba udah jam 6 aja gitu. Karena panik, mereka tuh langsung rada cepet lah jalannya buat keluar hutan kan. Tapi ya seperti yang udah kita duga, Nat. Mereka kesasar, nyangkut dalam hutan sampai udah gelap. Terus. Nah, akhirnya Ferdi yang kepo dan berani banget awalnya, sekarang dia langsung ngerasa takut dan ngerasain ada nggak beres gitu. Mereka bertiga tuh kayak teriak-teriak minta tolong, tapi ya tetap aja nggak ada yang nyaut sama sekali. Ditambah HP mereka mati, jam mereka mati, ya mereka jadi nggak kebayangkan ini jam berapa gitu posisinya. Dan di situ udah mulai gelap juga. Udah gelap banget, Oh, udah gelap. Untung banget di situ Andra bawa senter yang dia taruh di tasnya. Jadi mereka bertiga sekarang cuma berserah sama penerangan dari senter Andra. Di situ tuh mereka jalan pelan-pelan, ngiterin hutan gitulah, nggak tahu kemana lah arahnya kan. Pokoknya pikiran mereka tuh buat pulang aja, buat keluar dari hutan ini aja kan. Tapi pas mereka lagi jalan, tiba-tiba Andra tuh ngerasa kaki dia tuh kayak ada yang megang-megangin gitu lah. Nah, awalnya Andra tuh ngira kayak cuman gatel digigit nyamuk gitu. Tapi dia makin ngerasa ada binatang atau apapun yang ngelilit kaki dia. Dia yang posisinya megang senter, langsung ngarahin senter ke kakinya kan. Dan di situ dia lihat kalau kaki dia itu dililit sama rambut cewek, dan di sebelah kaki dia tuh ada sosok cewek, mukanya hancur, lagi tiduran di sebelah kaki dia karena rambut cewek itu ngelilit kaki Andra. Shit. Nyangkut. Iya, nyangkut, Nat. Di situ tuh mereka bertiga langsung buru-buru lari kenceng banget. Walaupun Andra larinya pertama berat karena ketahan rambut, tapi akhirnya dia bisa lari tuh dengan kenceng. Langsung nyusulin lah si Ferdi dan Aan ini. Mereka di situ posisi udah capek banget karena udah lari kenceng banget kan. Posisi mereka juga ketakutan banget, sampai Aan aja yang orang sana tuh udah takut dan hampir nangis gitu lebih, Nat. Aan tuh jadi kayak nyala-nyalain Ferdi lah. Dia bilang kayak karena Ferdi ngomong sembarangan, Ferdi nggak mau pulang cepet, jadinya mereka bertiga keperangkap dalam hutan gitu. Ferdi nggak mau disalahin ya, langsung jadi kayak kenceng gitulah ke Aan kan. Dan mereka tuh jadi kayak ribut-ribut gitulah. Pas mereka lagi ribut, tiba-tiba mereka bertiga dengar ada suara kayak sss, gitu. Langsung lah mereka diem kan. Mereka langsung nyari tuh sumber suara itu dari mana gitu kan. Nongol lagi tuh suaranya sss, gitu. Mereka cilok-cilok itu sambil ngarahin senter kan, nyari ini dari mana sih suaranya gitu. Tiba-tiba suara sss, itu tuh nggak berhenti. Suaranya makin dekat ke arah mereka, dan mereka dengar kayak ada suara orang lari kayak duk 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 duk
duduk gitu ngedeketin mereka. Takut banget tuh. Refleks, mereka tuh langsung ngarahin senternya ke arah sumber suara itu. Dan tepat di depan mereka ngelihat dengan jelas banget si sosok cewek itu lari ke arah mereka, lompat sambil teriak gitu. Serem banget. Nah, setelah kejadian itu, setelah mereka dilompatin dan diterakin sama cewek itu, tiba-tiba mereka bertiga nggak sadarin diri, Pingsan. pingsan. Nat. Singkat cerita, Ferdi sadar dan Ferdi ngeliat kalau misalnya udah terang tuh. Dia langsung lah bangunin dua saudaranya dan akhirnya mereka berdua bangun. Di situ mereka kebingungan dan kaget apa yang kejadian semalam kan. Ferdi langsung tuh ngide buat buru-buru balik mumpung udah terang nih. Mereka langsung lari nyari jalan keluar. Akhirnya mereka keluar juga dari hutan itu. Mereka langsung lega banget dan buru-buru lah naik motor pulang ke rumahan. Pas mereka pulang ke rumahan, keluarga mereka tuh udah panik Nah, keluarga mereka tuh langsung nanyain mereka kayak dari mana aja, kok gak ada kabar lama banget gitu. Karena keluarga mereka tuh sampai minta bantuan warga-warga desa buat nyari mereka di hutan gitu loh. Tapi warga desa nggak nemuin mereka. Di situ tuh Ferdi langsung ceritalah kejadian apa yang mereka alamin semalam di hutan. Dan si Ferdi tuh bilang minta maaf ke mamanya karena udah seharian 24 jam nggak ada kabar. Di situ mamanya ngomong, Ferdi, Andra, dan Aan tuh bukan nggak ada kabar selama 24 jam Nat. Tapi Mereka izin main tanggal 10 siang dan mereka balik ke rumahan siang juga tapi tanggal 13. jadi lama banget Moy. 3 hari mereka hilang. Wow. Gila. Berarti itu bukan panik lagi kali, Moy. Hitungannya mereka itu udah bener-bener pasrah kali ya kalau misalnya emang Aan, Andra dan Ferdi itu udah gak ketemu lagi ya gak sih? Iya, dan gue mikir juga mereka bertiga hilang, tapi mereka tuh sadarnya cuman hilangnya 1 hari, gitu loh. Tapi mereka hilang selama 3 hari. Wow.